Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini mengguncang dunia, inilah bukti kehebatanmu yang buat semua orang terdiam. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi, pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Six of Wands, ada Five of Pentacles, The World, Eight of Cups, dan di sini juga ada The Magician. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Six of Wands. Saya merasakan di sini sepertinya ini adalah sebuah ketenaran ya. Sesuatu hal yang kamu anggap mustahil atau nggak mungkin, tapi ini yang akan kamu capai. Ini bisa saja mengguncang dunia ya, karena ini adalah bukti kehebatan kamu terhadap orang-orang yang dulunya meremehkan kehidupan kamu, meremehkan keluarga kamu, meremehkan tentang apapun dalam kehidupan kamu. Saya melihat di sini ini adalah sebuah pembuktian yang pada akhirnya buat mereka terdiam. Oke. Banyak hal ya yang kamu lewati untuk bisa sampai di titik ini. Banyak hal yang gak mudah, dan ini cukup menggegerkan orang-orang di sekitar kamu. Entah itu lingkungan sosial, circle pertemanan kamu, apapun yang mungkin dulunya menganggap kamu itu bukan siapa-siapa, merendahkan kamu. Atau mungkin tidak hanya kamu, keluarga kamu juga mungkin direndahkan oleh orang-orang yang mungkin menganggap mereka lebih hebat dari kamu. Ada orang-orang yang begitu menyombongkan diri. Tetapi ini, balasan ini ya, kamu tidak membalas itu dengan perkataan atau tindakan atau apapun ya. Kamu membalas itu dengan sebuah pembuktian. Kamu tunjukkan di sini tentang kehebatan kamu ya, pada akhirnya ini tentang ketenaran. Oke. Sesuatu hal yang kamu bisa banggakan. Pembuktian itu yang terpenting. Ini yang saya lihat di sini tentang sesuatu hal yang bahkan jangankan orang lain ya. Jangankan orang lain yang mungkin meragukannya, diri kamu sendiri pun terkadang ini benar nggak ya? Ini benar-benar terjadi nggak ya dalam kehidupan kamu? Ada nantinya kamu berpikir seperti itu. Karena perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kamu. Artinya di sini kamu mampu menaikkan derajat keluarga kamu. Yang mungkin dulunya orang menganggap atau meremehkan atau kamu tidak pernah didengar, tidak pernah dianggap. Tapi di sini ini pembuktiannya.
Jadi nggak perlu balas orang itu dengan kata-kata atau tindakan, membalas mereka dengan perbuatan yang mungkin mereka lakukan, dengan kata-kata yang mereka lontarkan kepada kamu, nggak perlu. Di sini kamu perlu hanya membuktikan, yang semua itu akan membuat mereka terdiam. Oke, itu yang saya lihat di sini. Di sini ada Five of Pentacle ya, tidak dipungkiri ya. Untuk sampai di titik ini, banyak hal yang harus kamu lewati. Keterpurukan, finansial yang jatuh, kesulitan, penderitaan, bahkan sampai nggak tahu harus ngapain, kehilangan arah, ada di mana kamu merasa di titik terendah dalam kehidupan kamu, di saat di saat kamu kehilangan itu, entah pasangan, pekerjaan, atau semua orang menjauhi kamu, atau mungkin di sini ada yang fitnah kamu, ada yang nipu atau yang memanfaatkan kamu, yang pada akhirnya kamu berada di titik terendah, kehilangan sesuatu hal yang berharga dalam kehidupan kamu. Jadi untuk sampai di titik ini sebenarnya sudah banyak jalannya, sudah banyak gagalnya naik turun kehidupan. Artinya nggak mudah sebenarnya untuk kamu sampai di titik ini. Tapi ya kamu menikmati ya. Kamu menikmati proses. Kamu menikmati proses. Kamu berusaha untuk tidak menyalahkan. Apalagi menyalahkan diri sendiri ya. Karena mungkin pernah melakukan sebuah kesalahan. Terlalu percaya terhadap seseorang yang ternyata manipulatif. Ternyata toksik. Teman yang toksik, partner yang manipulatif. Pernah ada ya sebagian kamu yang mengalami hal-hal seperti itu. Tapi semua yang terjadi tidak membuat kamu berhenti untuk melangkah. Ya mungkin di sini kamu terus mencoba untuk bangkit, terus melangkah, tidak stuck, tidak berhenti. Karena kamu yakin semua yang terjadi pastinya ada alasannya. Sesuatu hal yang memang sudah digariskan dan sesuatu hal yang memang sudah ditakdirkan. Karena untuk bisa menemukan partner yang tepat, teman yang tepat, pasangan yang tepat, terkadang kamu harus dipertemukan dulu dengan orang-orang yang toksik, orang-orang yang salah. Karena dari situ kamu paham apa yang kamu butuhkan, sosok yang mana yang kamu butuhkan. Saya melihat ya ini akan ada kebangkitan ya dalam kehidupan kamu. Artinya ini adalah sebuah proses. Ada the word di sini sepertinya keberuntungan sedang berpihak kepada kamu ya. Jadi roda kehidupan itu akan berputar. Tidak akan selamanya kamu berada dalam keterpurukan. Tidak akan selamanya kamu berada dalam titik terendah. Meski ada yang ninggalin kamu, ada yang hilang, ada yang pergi, tapi akan ada yang datang. Jadi nggak akan selamanya kamu menangis, kamu menderita, akan ada senyuman, akan ada kebahagiaan dalam kehidupan kamu ya. Ini ya, saya merasakan ini adalah momennya untuk kamu benar-benar mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Ada kebahagiaan ya, ada aura yang terpancar, ada energi yang baru dalam hidup kamu ya. Artinya kamu sudah lebih berdamai dengan apapun yang pernah terjadi, memaafkan, karena ternyata memaafkan itu lebih bikin perasaan kamu itu lebih tenang, lebih damai, dibanding kamu harus nyimpan kemarahan atau nyimpan kebencian terhadap orang-orang yang dulunya pernah nyakitin perasaan kamu. Itu sama aja kamu buang-buang energi ya, buang-buang energi, pikiran, perasaan yang sebenarnya nggak ada gunanya. Jadi udah lepasin yang lalu, biarlah berlalu. Saat ini fokus kamu kepada sesuatu hal yang lebih baik. Bagaimana cara kamu untuk merubah kehidupan kamu jadi lebih baik lagi. Karena kesempatan akan selalu ada, peluang akan selalu ada. Jadi bagaimana cara kamu untuk mempergunakannya sebaik mungkin, merubahnya menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Di sini ada Eight of Cups. Saya melihat untuk sebagian kamu ya, untuk sebagian kamu kayaknya benar-benar bersiap untuk meninggalkan sesuatu hal yang kamu anggap tidak baik. Entah itu tentang circle pertemanan, atau tentang pasangan, atau apapun.
Apapun yang kamu rasa ini tidak baik dan menguras emosi kamu, kayaknya kamu sudah berani untuk tinggalin. Kamu udah gak peduli mereka mau ngomong apa. Kamu udah gak peduli mereka jelek-jelekin kamu, gak peduli lagi. Yang terpenting ini adalah kesehatan mental kamu, ketenangan dan kedamaian. Buat apa berada dalam circle yang tidak sehat, pertemanan yang tidak sehat, persaingan yang tidak sehat? Buat apa? Jadi di sini kamu sudah punya komitmen ya terhadap diri kamu sendiri untuk tinggalin sesuatu hal yang kamu rasa ini tidak baik untuk kamu. Karena tentunya kamu punya feeling ya, kamu punya intuisi, tentunya kamu nggak mau mempertahankan sesuatu hal yang tidak baik untuk kamu ya, artinya tidak memaksakan. Karena sesuatu hal yang dipaksakan itu akhirnya nggak akan baik. Jadi nggak usah memaksakan. Entah itu tentang pertemanan, atau itu tentang sebuah hubungan, atau apapun. Oke, itu yang saya lihat di sini. Di sini ada The Magician, ini tentang keajaiban ya, hal yang mustahil. Kembali lagi, ini kartu ini mendukung kartu ini ya. Saya melihat di sini ya ada aja jalannya ya. Ada aja jalannya. Entah di sini kamu diberi sebuah kepercayaan oleh seseorang. Artinya bisa saja kamu dipertemukan dengan seseorang yang boleh dikatakan memberikan kamu kesempatan, memberikan kamu peluang untuk bisa berkarir, untuk bisa bekerja, untuk bisa merubah kehidupan kamu ya. Artinya di sini harus ada kerja keras juga ya, harus ada hal yang kamu lakukan. Keberuntungan itu datang, tetapi juga harus ada usahanya, tidak semata-mata datang begitu saja, tetapi tetap ada prosesnya, tetap harus ada yang kamu lakukan, tetap kamu harus percaya kepada diri kamu sendiri. Jadi semua itu sejalan, oke? Karena memang dalam hidup untuk bisa mencapai sesuatu hal yang luar biasa, terkadang banyak dulu ya yang harus kamu lewati, banyak ujiannya, banyak cobaannya, tapi saya melihat kamu punya energi yang positif, punya kekuatan yang mungkin tidak semua orang bisa miliki, yang pada akhirnya mengantarkan kamu kepada titik di mana kamu merasa sangat bersyukur. Oke, meski banyak hal yang sudah kamu lewati. Oke, kita lanjut. Di sini ada forgiveness, ada abundance, ada regret, ada purpose, dan di sini juga ada freedom. Dari tebaran kartu oracle ini tentang memaafkan lagi ya. Artinya di sini kamu harus benar-benar belajar untuk merelakan dan mengikhlaskan, membersihkan hati kamu dari kemarahan, dari dendam, tentang hal-hal yang dulunya pernah nyakitin kamu, tentang orang-orang yang dulunya pernah merendahkan kamu, tentang orang-orang yang artinya orang-orang yang menganggap kamu itu atau membuat kamu itu insecure, meremehkan. Tidak hanya kamu, mungkin keluarga kamu juga di sini ya yang mereka remehkan. Jadi itulah yang membuat kamu mungkin sampai saat ini ada juga yang masih menyimpan kemarahan ya. Tapi kembali lagi di sini kamu harus mampu untuk belajar memaafkan dan mengikhlaskan tentang apapun yang pernah nyakitin perasaan kamu. Karena jika kamu masih menyimpan hal itu, kebencian atau kemarahan, itu akan menghambat pertumbuhan di jiwa kamu, menghambat aliran cinta juga, dan pastinya menghambat langkah kamu, karena fokus kamu hanya tentang kemarahan dan kebencian. Jadi buang pikiran itu, kembali kepada pikiran yang positif untuk bisa mewujudkan apa yang ingin kamu capai selama ini. Oke, karena saya melihat di sini kamu sudah sudah mampu untuk lebih jadi diri kamu sendiri. Udah nggak mau kayak ada ya mungkin sebagian kamu yang berpura-pura menjadi orang lain untuk bisa mencapai sesuatu hal. Artinya diawali dengan sebuah kebohongan. Jadi nggak perlu. Oke, tetap jadi diri kamu sendiri. Awali sesuatu hal itu dengan sebuah kejujuran dan yakin hasilnya juga akan baik nantinya. Oke.
Dan apa ya, saya melihat di sini kamu berusaha untuk, memang ya, kadang untuk bisa melangkah atau memulai sesuatu hal yang baru, kadang ada takut-takutnya juga, takut gagal lagi, takut salah lagi ya. Karena untuk sampai di titik ini, saya merasa banyak gagalnya dulu, atau bahkan gagal tidak hanya sekali, tetapi kamu mampu untuk bisa kembali survive ya, mampu untuk kembali bisa mengubah kehidupan kamu ya. Kamu sadar kalau masa lalu nggak bisa diubah, tetapi masa depan bisa kamu persiapkan. Itu kamu sudah lebih berpikir dewasa, kamu sudah lebih berpikir tentang kehidupan ke depan ya, tidak hanya tentang masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu, yang terpenting saat ini kamu berusaha untuk tahu apa yang terbaik yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu hindari. Oke? Memang terkadang untuk sampai di titik ini banyak kesabarannya, atau bahkan banyak air mata yang sudah kamu keluarkan. Banyak hal-hal yang tidak mudah yang harus kamu hadapi dulunya. Tetapi itu adalah prosesnya. Karena itu nantinya kamu akan mampu untuk lebih menghargai, melindungi tentang apa yang kamu miliki. Karena kamu sadar, udah banyak loh yang saya lewati, jadi nggak mau semua ini hancur begitu saja. Sudah cukup bersabar, sudah menahan semua penderitaan, jadi kamu berusaha untuk melindungi, menghargai, menjaga apa yang kamu miliki saat ini, tentang pekerjaan, hubungan, usaha, atau apapun. Jadi saat ini kamu berusaha untuk berpikir positif, berprasangka baik. Mungkin sampai saat ini ada juga ya sebagian kamu yang hidupnya masih stuck. Kapan ya perubahan ini terjadi? Kapan ya benar-benar mengalami perubahan drastis? Ada sebagian kamu yang mungkin sampai saat ini hidupnya masih segitu-gitu aja. Tapi ini kembali lagi ya, ini tentang ujian, kesabaran, dan tetap berprasangka baik, dan tetap berpikir positif, dan lakukan hal-hal yang membuat kamu itu lebih nyaman. Pekerjaan yang kamu cintai, karena biasanya hasilnya juga akan maksimal dan totalitas ya dalam hal apapun yang sedang kamu lakukan saat ini. Jadi jangan pernah nyalahin takdir, nyalahin apapun, keadaan apapun, apalagi nyalahin diri sendiri. Tetap jalani kehidupan kamu, tetap melakukan yang terbaik, ikuti alur kehidupan, lakukan yang terbaik, yakin yang terbaik itu juga akan datang kepada kamu. Oke, jadi nggak ada yang nggak mungkin ya, hal mustahil sekalipun bisa saya terjadi, meski saat ini butuh kesabaran, butuh mental yang kuat untuk bisa menghadapi apapun hal-hal yang tidak mudah dalam kehidupan kamu. Oke, segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun ya, yang mungkin pilihan itu terlihat sama baiknya jadi bingung. Apapun saat ini keadaan kamu, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap melangkah, untuk tidak lari dari kenyataan apapun, menghadapi apapun realita kehidupan dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.